negara-negara Arab. Kita mau nanya nih, saya mau nanya, penyebabnya apa? Gak ada angin, gak ada hujan. Penyebabnya 6 negara yang diserang Irak itu adalah kaki tangan Amerika. Bagaimana bisa? Qatar itu adalah safe haven-nya buat Hamas. Qatar itu setelah dituding sebagai pendana teroris langsung tunduk patuh pada Washington. Iran telah menyerang negara-negara Arab Sunni di Timur Tengah. Iran telah menyerang Aramco di Ras Tanura kemarin, kilang minyak. Dan Arab Saudi menutup kilang minyak tersebut. Kenapa? Karena diserang sama Iran. Iran menyerang Qatar. Ini negara Arab juga, kenapa diserang? Padahal di Juni 2025, Presiden Trump yang memaksa Israel untuk melakukan gencatan senjata. Agar apa? Agar si Iran sama Israel ini gak terus-menerus perang. Jadi perang berakhir setelah 12 hari. Iran menyerang Bahrain. Menyasarnya apa? Lapangan militer, pangkalan militernya Amerika. Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab diserang juga. Di mana? Bandara di Dubai. Abu Dhabi kena juga serangan rudal dari Iran. Riyadh hari ini, kedutaan besar Amerika di Riyadh di Arab Saudi juga diserang sama sama Iran. Jadi kita temanya kan tentang posisi Indonesia ya. Justru ini saat yang tepat buat Indonesia berdiri maju sebagai mediator. Saya sangat setuju jika Presiden Indonesia datang menegosiasikan pembukaan Selat Hormuz untuk tidak ada masalah di yang kita bicarakan ini. Minyak, kelangkaan energi dan sebagainya. Justru ini saat yang tepat. Kenapa? Indonesia negara besar. Berpenduduk muslim paling banyak. Mungkin sekarang udah tidak karena India katanya paling banyak Islamnya. Itulah peran yang bisa kita ambil. Datang ke sana karena kita bukan negara yang berperang. Kita nggak berperang dengan Iran. Tapi kini Iran sedang berperang dengan negara-negara Arab. Kenapa diserang juga? Ini kan memperluas perang. Itu sebab apa akibat? Akibat. Akibat ya, bukan sebab ya. Lalu kalau kita bicara akibat, tanpa sebab bisa nggak kira-kira? Enggak ada. Sekarang gini, Iran menyerang negara-negara Arab. Kita mau nanya nih, saya mau nanya, penyebabnya apa? Gak ada angin, gak ada hujan. Penyebabnya 6 negara yang diserang Irak itu adalah kaki tangan Amerika. Bagaimana bisa? Qatar itu adalah safe haven-nya buat Hamas. Qatar itu setelah dituding sebagai pendana teroris langsung tunduk patuh pada Washington. Titik. Tidak Pak. Sampai hari ini Khaled Masal masih ada di Doha. Qatar masih tidak mengusir petinggi-petinggi Hamas, masih ada di Doha. Bahrain, kenapa Bahrain diserang sama Iran? Ngelihatnya dan yang sebentar, ngelihatnya proporsional. Orang Indonesia, Bapak Kalau ngelihatnya Ibu, proporsional, kita tahu jadinya bagaimana sesungguhnya Qatar masih bicara tentang Hamas. Tapi pada saat yang sama juga Qatar bisa menunjukkan kedaulatannya sebagai negara daulat. Wajar dong kalau ada orang yang dia merasa tertindas di satu sisi, wih saya ngadepin raksasa, tapi saudara saya juga katakan, nah, terus terhadap raksasa ini saya Iran? harus bertahan, terhadap saudara saya yang ditindasinya harus saya bela. Kan mikirnya begitu. Nah, mengapa Qatar diserang sama Iran? Jadi aneh kan? Dunia Timur Tengah lagi bergejolak. Apa salahnya kita mendukung keinginan presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, untuk datang menjadi mediator? Kepentingannya kan buat emak-emak tadi yang katanya akan demo. Setuju sebagai mediator, tapi bukan datang ke akibat, mesti datang ke penyebab. Boleh silakan. Penyebabnya siapa? Penyebabnya Israel sama Amerika. Oke, saya setuju Bapak Profesor untuk kita mendukung Pak Prabowo datang ke Israel. Setuju? Setuju? Ini tadi saran profesor loh, bukan saya yang ngomong. Saya suruhnya Presiden Prabowo ke Iran. Tapi ini justru ada ide yang sangat luar biasa. Datangnya ke Israel. Saya sangat mendukung. Terima kasih Profesor.
Silakan, Cais lah. Oke. Saya mau ngomong apa sih? Udah semua. Habis semua. Jadi begini, sebenarnya persoalan Timur Tengah ini kan all American President's toy. Ini mainan semua presiden Amerika. Kenapa? Karena begini, Bukan hal baru lah ini. bukan hal yang baru. Ini setiap terjadi pergantian presiden di Amerika, mainannya selalu Timur Tengah. Kenapa? Karena hampir semua negara di Timur Tengah itu masih berupa kerajaan. Artinya negara-negara di Timur Tengah yang dibagi-bagi oleh kolonial Inggris dan Prancis ini kemudian menjadi sandraan dari berbagai geopolitik dan geoekonomi global. Pertama adalah, coba bayangkan, di tengah giroh demokrasi yang selalu didengung-dengungkan oleh hampir seluruh negara di dunia termasuk Amerika, masih ada negara modern yang masih berupa kerajaan. Di mana negara itu menjadi penentu dari ekonomi global. Sehingga apa? Ini dijadikan mainan oleh semua presiden Amerika. No exceptional. Nggak ada pengecualian sama sekali. Semua presiden di Amerika yang terpilih, pasti dia langsung menunjuk konflik atau dia membuat konflik dengan dalih mendamaikan, dengan dalih dia itu ingin membangun konstruksi perdamaian di Timur Tengah. Selalu dia mainkan isu-isu itu. Bahkan pada tahap yang sangat buruk sekalipun, dia rela membuat gembong-gembong teroris di Timur Tengah. Satu hal lagi yang mungkin publik juga harus tahu, adik-adik sekalian semua. Saya sering berbicara soal ini. Sentimen Sunni dan Syiah ini adalah perpecahan paling awal di dalam Islam karena persoalan-persoalan politik. Persoalan politik ini kemudian dijadikan isu utama pada masa kolonial Inggris dan Prancis di Timur Tengah untuk berusaha mendiskonsolidasi orang Timur Tengah untuk melawan kepada penjajahnya. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan-persoalan kemudian, isu ini yang dihantarkan kepada sarjana Indonesia yang bersekolah ke Timur Tengah, kemudian ini dijadikan doktrinal bahwa Syiah itu kafir, Syiah itu bukan Islam dan seterusnya. Sehingga apa? Keyakinan-keyakinan tentang bahwa Syiah ini kafir, ini kemudian menjadi narasi politik yang sangat awet hingga hari ini. Persoalannya adalah ketika ada satu-satunya negara Syiah yang berani melawan Amerika dan Israel, orang-orang yang selama ini mengkafirkan Syiah itu ingin berdiri di mana? Sementara Arab Saudi dan hampir semua negara-negara Timur Tengah ini justru bergandengan tangan dengan Amerika dan juga Israel di situ. Ini kan menjadi persoalan yang paling utama hari ini. Lalu apa kemudian fungsi Indonesia? Enggak ada. Enggak usah masuk ke wilayah itu. Ngapain sih? Nanti Presiden Amerika berganti. Mereka juga akan memainkan isu Timur Tengah juga. Mau ke sana lagi? Udahlah, kita fokus. Enggak usah masuk ke wilayah pertempuran orang lain. Fokus pemulihan bencana yang di Aceh. Fokus kepada shortage-nya APBN, fokus kepada MBG yang acak adul. Saya udah bicara di mana-mana soal ini. Udahlah, Presiden Prabowo tidak memerlukan stage of Hall of Fame. Nggak perlu panggung, nggak usah. Jadilah panggung buat rakyat Indonesia. Bung Islah, tapi tadi soal Selat Hormuz yang bisa menyebabkan emak-emak marah, piring menjadi kencang, itu kan punya kebutuhan untuk dalam. Ya ini kan persoalan mitigasi. Memang kebutuhannya itu kalau Presiden Prabowo ke sana seolah-olah akan menyelesaikan persoalan. Yakin nggak setelah itu tidak ada konflik lagi di sana? Ini kan tidak menyelesaikan masalah. Yang harus diperkuat adalah konstruksi ekonomi Indonesia dengan berbagai mitigasi-mitigasinya. Kita jangan fokus ke sana. Ini mohon maaf, kadang-kadang saya juga melihat komen-komen di media sosial itu saya ketawa sendiri. Ini sama seperti ini sama seperti John Key lagi berantem dengan Hercules, tiba-tiba Daus Mini mau mendamaikan gitu. Saya geli gitu baca begituan itu, tapi that's the fact gitu. Artinya apa? Kalau kemudian kita paham situasi di Timur Tengah itu, tolong dicatat, Iran itu bukan Arab.
Dan Iran itu adalah negara dengan peradaban terkuat di Timur Tengah. Peradaban terkuat. Ya, tertua. Mulai dari Alexander the Great, dia nggak pernah dijajah loh. Nggak pernah dijajah sama sekali. Dan kalau kita mempelajari sejarah Islam, ilmuwan-ilmuwan Islam itu hampir semuanya dari Persia. Al-Khawarizmi, Al-Biruni, Al-Zahrawi, bukan Bahrawi, bukan. Ibnu Sina, itu semua dari sana. Imam Al-Ghazali, ini pemikir-pemikir hebat, polimet pada masanya. Dan dia tidak pernah dijajah. Umat Islam aja mau menundukkan berkali-kali ke daratan Persia itu susahnya minta ampun. Karena dia didukung oleh geografi yang menjadi barrier dari setiap agresor ke sana. Dan dia, Iran, diembargo dari sejak revolusi tahun 79. Apa yang terjadi? Dia menjadikan embargo itu sebagai zona nyaman yang tidak bisa diakses dan tidak bisa disentuh oleh dunia luar sehingga dia bisa berkreasi, berinovasi dalam berbagai teknologi. Itu kalau kalian mau tahu ini, adik-adik sekalian dan juga publik semua, itu drone, kamikaze segala macam yang dipakai di perangnya antara Rusia dan Ukraina. Hari ini yang beredar di Cina dan sebagainya. Itu buatan Iran yang karena dia diembargo. Kemudian di label made in Turki. Di label made in Uzbekistan dan seterusnya. Itu buatan Iran semua. Dan Iran ini memang pintar bermain di wilayah abu-abu. Karena dia kelamaan diembargo. Artinya apa? Iran ini memang menjadi kerikil dalam sepatunya Timur Tengah. Bagi kepentingan-kepentingan Barat. Ya, termasuk Israel dan kepentingan Israel di situ. Jadi kalau kita sudah tahu dengan konstruksi berpikir seperti itu situasi di Timur Tengah, Pak Prabowo ke sana mau ngapain? Karena ini mainan kata Bang Rocky. Kalau kemudian Pak Prabowo ke sana kemudian terjadi whole state of war, terjadi penundaan perang, ada delay perang. 2 minggu kemudian dimainkan lagi trigger itu dan mereka perang lagi. Menyelesaikan masalah enggak? Enggak.